Saudara-saudari, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini saya bersama dengan Romo Danan, imam baru yang baru ditabiskan kurang lebih 3 minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan ngobrol sekilas tentang perjalanan panggilan dari Romo Danan. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Romo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Nah, Romo, ketika tanggal 27 Januari ditabiskan menjadi imam di Katedral Denpasar. Ketika ditabiskan itu bagaimana perasaan Romo pada saat itu? Ya, terima kasih Romo. Tentu saya merasa sangat bahagia, merasa sangat terberkati karena ini merupakan momen yang sudah saya tunggu-tunggu sejak lama. Dan kemudian saya merasa menjadi kebanggaan dari keluarga saya. Banyak yang memberikan apresiasi kepada saya dan juga berkat doa-doa banyak orang yang dalam proses pergulatan dan juga perjuangan saya selama menempuh pendidikan juga mereka turut berbahagia atas pencapaian ini. Tapi seperti yang saya sampaikan dalam sambutan saat tabisan, saya mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan saya. Justru ini menjadi awal di mana saya akan berjuang lagi dalam pelayanan di tengah umat yang dipercayakan kepada saya. Perjalanan pendidikan kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih setelah lulus SMA atau tepatnya saya mengikuti pendidikan seminari menengah dari SMP, kemudian SMA di seminari menengah Roh Kudus Tukadalum. Kemudian saya melamar menjadi calon imam Kuskupan Denpasar yang oleh Uskup Sylvester San saya dipercayakan untuk pergi studi ke Seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus Ritapiret di Maumere. Kemudian saya memasuki tahun rohani tahun 2011, kemudian menyelesaikan pendidikan S1, kemudian dipercayakan untuk top atau tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah Roh Kudus Tuke, tempat alma mater saya. Kemudian saya melanjutkan lagi pendidikan S2 di Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret yang kuliahnya saat itu dan juga sekarang di STFK Ledalero. Kemudian tahun 2020 saya menyelesaikan S2, kemudian saya harus top lagi di Donggo, dan kemudian setelah menyelesaikan top kedua saya dipercayakan untuk menerima atau menjadi kuria di Kuskupan Denpasar, menerima tabisan diakon di Gereja Pecatu ini. Terima kasih juga kepada Romo Alfons yang sudah membimbing saya selama kurang lebih dari bulan Agustus hingga 27 Januari saya boleh menerima rahmat tabisan. Jadi kurang lebih pendidikan yang saya alami di seminari itu 15 sampai 16 tahun. 15 sampai 16 tahun ya. Begitu. Apa yang menguatkan Romo sehingga perjalanan yang panjang itu bisa bertahan, apa yang memotivasi? Ya, tentu motivasi banyak, dukungan dari umat itu yang pertama, dukungan dari keluarga, dan juga terutama saya pikir dalam proses perjalanan panjang saya sungguh-sungguh dipersiapkan untuk pelayanan ini. Sehingga ketika ada banyak teman yang kemudian menarik diri, mereka bertobat mereka ya. Ya, melihat mungkin ada peluang lain di luar itu, saya rasa saya dipersiapkan untuk pelayanan ini. Jadi sehingga tidak pernah terpikirkan untuk saya ingin bekerja sebagai ini atau sebagai itu, tidak pernah. Jadi kemudian yang menguatkan saya itu ketika saya ada di tengah umat, itu yang sangat menguatkan. Karena ketika saya ada di tengah umat, saya merasa mereka sungguh membutuhkan kehadiran seorang imam, seorang calon imam. Sehingga saya tergerak untuk senantiasa hadir untuk
memberikan diri apa yang bisa saya berikan untuk umat, sehingga umat pun dapat terbantu secara khusus secara rohani. Ya, kita imam ini bisa dikatakan sebagai dokter rohani, begitu. Sip, luar biasa. Ketika kurang lebih 3 minggu menjadi imam ini, ada pengalaman-pengalaman iman, pengalaman rohani yang dialami tidak? Baik, menarik karena saya ditabiskan sebagai generasi kedua imam di tahun pandemi COVID-19 ya. Jadi Angkatan COVID. Angkatan COVID kedua, betul. Jadi saya merasa mungkin secara euforia itu kurang, namun saya merasa sungguh dibutuhkan doa-doa saya dan juga para imam lain untuk mendoakan umat kita yang sedang berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan juga menarik karena ketika saya merayakan pesta imamat saya, itu juga akhirnya saya juga harus merasakan bagaimana menderita COVID-19 itu ya. Tapi puji Tuhan sudah diberikan kesembuhan dan saya bisa kembali melayani. Kalau kita mendengar kisah cerita dari orang tua, bahwa orang tua ini dulu dari Muslim, kemudian baru menjadi Katolik. Katolik, betul. Boleh diceritakan secara singkat bagaimana orang tua memutuskan untuk menjadi Katolik? Keluarga besar saya mayoritas Muslim. Kemudian dalam perjalanan waktu, bapak saya memiliki ketertarikan dengan seorang imam. Ya, sosok seorang imam atau karisma yang dihadirkan dari sosok seorang imam itu membuat dia tertarik untuk menjadi seorang Katolik. Maka ketika kakak saya yang pertama lahir, bapak saya memutuskan untuk menjadi seorang Katolik. Tapi saat itu ibu masih belum mau. Ya. Ketika kakak saya yang kedua lahir tahun 83, baru kemudian ibu saya memutuskan untuk menjadi Katolik karena dia pikir dalam sebuah rumah tangga bila satu orang atau dengan pasangan itu berlainan arah maka tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, maka ibu memutuskan untuk menjadi Katolik juga sehingga dapat berjalan bersama. Nah, menariknya untuk mendapatkan saya itu tidak mudah. Jadi kakak saya yang pertama lahir tahun 82 dan 83, itu keduanya perempuan. Kemudian lama belum mendapatkan anak, maka kedua orang tua saya memiliki devosi khusus kepada Bunda Maria. Jadi kedua orang tua saya berdevosi kepada Bunda Maria. Dia berdoa di Gua Maria di Jawa, kemudian mereka memohon agar boleh diberi seorang putra, dan kalau nanti diberikan anak laki-laki akan dipersembahkan kepada Tuhan. Maka tahun 92 kemudian lahirlah saya, sehingga jarak usia saya dengan kakak saya cukup jauh begitu, Rom. Nah, ini menarik Bapak Ibu, ketika orang tuanya Ramadanan sulit mendapatkan anak laki, kemudian mereka berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria, dan hasilnya Ramadanan dia menjadi imam. Gitu. Kemudian katanya waktu masih kecil, orang tua itu sudah mempersembahkan anakku lahir nanti besar dia jadi imam. Mungkin ketika lahir dia kecil, timan-timan begini, semoga dia jadi imam. Itu menarik, coba diceritakan dulu. Ya, jadi mulai dari sebelum saya ada itu sudah mereka devosi di depan Bunda Maria, kemudian akhirnya saya lahir. Suatu kali saya tanya kepada orang tua saya, karena ini pertanyaan umum yang mungkin masyarakat kebanyakan pertanyakan juga. Kenapa seorang anak laki-laki, ya Romo? Saya anak laki-laki tunggal dari 3 bersaudara, dipersembahkan kepada Tuhan. Tentu banyak yang bertanya, kenapa mau menjadi imam? Pertanyaan sederhananya, kenapa mau menjadi imam? Kan menjadi penerus keturunan keluarga. Gitu. Saya juga bertanya kepada orang tua saya, kenapa saya saat itu diizinkan untuk menjadi imam? Jadi jawaban mereka begini, untuk mereka meneruskan keturunan itu tidak hanya dari pihak laki-laki, juga meneruskan keturunan bisa dari pihak perempuan. Nah itu jadi kedua orang tua saya itu sudah berpikiran netral ya, sudah memiliki pandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama.
bukan hanya laki-laki lebih baik dari yang perempuan, tidak gitu. Lalu kemudian mereka mendukung saya dari kecil, selalu diarahkan walaupun dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga yang tentunya mereka yang berasal dari Muslim dulu tidak bisa memberikan pemahaman agama yang baik untuk saya. Sehingga yang menariknya ketika saya masuk seminari dan setiap kali pulang libur justru saya yang mengajar mereka pelajaran-pelajaran agama begitu. Iya, Rom. Saya teringat akan ini panggilan Nabi Yeremia, ya. Di situ Yeremia bab 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini Ramadan sejak kecil itu sudah dipanggil Tuhan Allah, sudah dalam kandungan. Luar biasa. Dan ini ketika tabisan, kemudian banyak orang juga anak-anak muda kita ini bilang, Ramadanan ganteng-ganteng kok mau jadi pastor. Bagaimana ini? Orang anak muda bilang kok ganteng-ganteng mau jadi pastor. Ya. Romo, ini banyak sekali saya terima itu biasanya komentar dari ibu-ibu dan juga anak-anak muda bilang, Romo kok ganteng-ganteng mau jadi pastor? Jawaban saya sederhana, ya ketampanan ataupun kecantikan itu adalah sesuatu hal yang fana. Itu hanya sementara. Maka fisik itu bukan sebuah ukuran untuk melayani. Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang yang mungkin buruk rupa untuk menjadi pelayan-pelayannya, tapi juga orang-orang yang baik rupanya, mungkin begitu. Lalu menjadi kesaksian bagi saya untuk teman-teman muda, jangan takut untuk menjadi seorang imam. Kadang orang berpikir untuk menjadi seorang imam itu sulit. Yang penting kuncinya adalah ketekunan. Ketekunan. Saya bukan hanya bertekun dalam berjuang dalam pendidikan, tapi juga bertekun dalam doa, bertekun memohon bimbingan dari yang lebih senior, dari uskup sebagai gembala. Itu jadi tekun dan rendah hati. Kemudian jangan takut. Kamu belajar hebat bagaimanapun di luar, sarjana apapun pendidikanmu, itu tidak menjamin kamu akan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan harapanmu. Tapi seorang calon imam menjalankan pendidikannya ketika lulus sudah pasti dapat pekerjaan, betul tidak, Roh? Jadi jangan takut. Lalu ada juga yang cemas, aduh nanti kalau saya menjadi imam saya tidak bisa menafkahi keluarga. Jangan salah, memang menjadi seorang imam itu tidak seberapa, tapi waktu kita lebih banyak untuk bisa memperhatikan keluarga kita. Jadi sekali lagi jangan cemas, jangan takut. Semua pilihan hidup itu memiliki tanggung jawab, kesulitan, tapi ingat di balik itu semua Tuhan senantiasa memberkati siapapun yang mau bekerja di ladangnya. Ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi adik-adik yang mungkin lagi di seminari menengah maupun sudah seminari tinggi, maupun bagi mereka yang ingin masuk seminari. Betul. Agar bisa tetap mau menjalani panggilan ini. Betul. Seperti yang kesaksian Ramadan 15 tahun dari SMP, seminari, SMA sampai sekarang menjadi imam. Nah, ini juga menarik. Mungkin nasihat untuk orang tua, kadang orang tua melihat, anak laki saya cuma satu-satunya. Nah, ini bisa tekankan kepada para orang tua supaya berani merelakan anaknya untuk menjadi imam. Baik, orang tua yang terkasih, belajar dari pengalaman keluarga saya, ya tentu tidak memaksakan ya Romo ya. Betul. Kedua orang tua saya memiliki pandangan yang netral terhadap anak laki-laki dan perempuan. Dan kalaupun dalam keluarga Anda hanya memiliki satu-satunya putra, jangan takut, jangan cemas untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Karena siapapun yang memberikan diri untuk bekerja di ladang Tuhan, tentu akan Tuhan perhatikan, Tuhan akan jaga, Tuhan akan rawat. Dan juga jangan takut kalau Anda kehilangan keturunan gitu Romo. Kadang-kadang orang berpikir, nanti keturunannya putus. Tidak. Kita sebagai anggota gereja dipersatukan bukan hanya dari
darah daging kita, tapi kita juga dipersatukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman saya ketika saya menempuh pendidikan di Flores, tentu di sana saya tidak punya saudara, saya tidak punya keluarga, tapi setiap orang menerima saya sebagai putra mereka. Mereka menerima saya sebagai anak mereka karena mereka mencintai panggilan mereka, sangat menghargai seorang calon imam. Maka jangan takut, jangan cemas. Kalau Anda punya putra satu-satunya dalam keluarga yang ingin menjadi imam, restuilah gitu, Romo ya, restuilah. Ayo, yang punya anak laki satu-satunya jangan takut untuk merelakan anaknya jadi imam. Dan anak muda berani ngambil keputusan untuk menjadi imam. Romo, di akhir obrolan kita ini, Romo kan akan mendapat tugas di mana? Immaculata Mataram. Immaculata Mataram. Ketika dengar Bapak Uskup akan menugaskan di sana, bagaimana perasaannya? Iya, yang pertama saya waktu SMA tuh punya keinginan untuk melihat Lombok karena kebetulan saya punya teman angkatan dari sana. Saya pengen mengunjungi tapi saat itu orang tua masih belum izinkan karena mungkin masalah keamanan ya, namanya orang tua pasti cemas ya. Maka ketika mendengar keputusan bahwa saya akan ditugaskan di Mataram, saya sangat senang. Ya ada dua sisi ya. Satu, sangat senang karena saya mendapat tempat baru untuk bertugas mengenal umat dengan latar belakang yang beraneka ragam. Dan juga plusnya karena tahun ini ada kompetisi MotoGP, jadi bisa nonton di sana. Mandalika. Ya. Mandalika. Ya, mungkin sedikit kekurangannya karena lagi-lagi saya harus bertugas jauh dari orang tua. Ya itu tidak apa-apa, itu konsekuensi menjadi pelayan altar, harus siap ditugaskan di mana saja begitu. Betul ya. Umat Mataram tanggal 22 Februari saya akan mengantar Romo Danan ke Paroki Mataram. Siap menyambut ya Romo Mariono bersama Sampai umat jumpa di sana. nanti. Sampai jumpa tanggal 22 Februari. Dan kepada ibu-ibu, anak-anak muda, Romo Danan yang ganteng ini harus kita doakan. Jangan diganggu, jangan digosipin dan lain semacamnya. Tugas kita ialah mendoakan Romo Danan, mendoakan kami para imam agar kami boleh setia menanggapi panggilan Tuhan ini dan boleh menjadi pelayan bagi gereja, bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik, terima kasih Romo Danan. Terima kasih, Semoga Romo sehat Alfa. walafiat. Tuhan memberkati selalu. Amin.